Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, kita akan ngebahas buku yang berjudul Multiplier, karangan Liz Wiseman. Buku ini ngajarin ke kita bukan cuma asal jadi pemimpin, tapi bisa jadi pemimpin yang mampu mengeluarkan potensi maksimum dari timnya dan nyiptain pemimpin-pemimpin baru lagi ke depannya. Di sini dijelasin, seenggaknya ada 5 kriteria yang harus kita punyain buat jadi pemimpin berkelas kayak gitu. Yuk, langsung aja kita bahas. Buat ngedapetin hasil yang besar, kita pasti butuh tim. Kalau kita maksain diri kita buat jadi Superman dan mau ngerjain semuanya sendiri, yang ada ujung-ujungnya kita malah bakalan keteteran dan kecapean. Kita butuh super tim yang bisa support kita buat ngedapetin hasil yang maksimal. Makanya, seorang leader yang baik harus bisa jadi talent magnet dan menarik A-player buat menjadi anggota timnya. Tapi kadang-kadang proses hiring ini bisa jadi tricky. Coba deh kita lihat ilustrasi ini. Pertama kita bahas dulu cycle of attraction. Pemimpin yang baik bakalan bisa ngembangin timnya dari A player ke A plus player yang bakalan bisa ngembangin perusahaan ke arah yang lebih baik. Dan dengan meningkatnya reputasi perusahaan, secara langsung gak langsung, perusahaan bakalan lebih gampang buat mengattract A player lagi ke depannya. Next kita lihat cycle of decline. Di sini pemimpinnya gagal nih buat mendevelop A player jadi A plus player, yang bikin nilai perusahaan juga jadi berkurang. Dan kedepannya, perusahaan bakalan mentok dan cuman bisa meng-hire B player. Makanya, seorang pemimpin yang hebat harus bisa ngeliat talent dari tim playernya, tahu di mana orang ini harus ditempatin, bisa ngebantu buat ngembangin lagi talentnya, dan juga mengapresiasi kerjaannya itu. Dan pemimpin yang hebat itu juga harus berani buat ngambil keputusan buat ngelepasin player yang akan mengganggu performa timnya secara keseluruhan. Orang ini bisa jadi orang yang nggak perform, atau bisa juga malah orang yang terlalu perform kalau dibandingin sama tim player lainnya. Sebagai pemimpin, kita juga nggak boleh terlalu nentuin dan mendikte semua pekerjaan anak buah kita. Giving instruction is a good thing, but too much instructions will kill creativity. Makanya kita harus ngasih tim kita ruang buat mereka bisa bereksperimen dan bikin kesalahan. Karena berdasarkan riset, pembelajaran itu akan lebih ngena kalau seseorang ngerjain dan bikin kesalahannya sendiri. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi waktu kita berbicara dan menambah waktu kita mendengar. Waktu lagi meeting, biarin aja tim kita yang lebih banyak ngomong dan ngutarain pendapat mereka. Tugas kita bukan buat mendikte pekerjaan mereka, tapi buat men-challenge pendapat mereka. Dengan memupuk kebiasaan bebas berpendapat dan memaklumi kesalahan, tim kita akan jadi lebih terbuka, yang bikin masukan yang bakalan kita terima juga akan lebih banyak. Tapi ini juga bukan berarti kita memperbolehkan tim kita buat melakukan kesalahan secara berulang-ulang. Mereka boleh membuat kesalahan, tapi juga di-expect buat belajar dengan cepat. Boleh bikin kesalahan, tapi nggak boleh mengulang kesalahan yang sama 2 kali. Nah, kalau yang ini sebenarnya lanjutan nih dari yang sebelumnya. Pemimpin yang baik harus bisa men-challenge kemampuan dari timnya. Timnya akan selalu dikasih kesempatan buat nyelesain pekerjaan dengan tanggung jawab yang makin lama makin besar. Hal ini bakalan men-stretch kemampuan dari timnya dan bikin kemampuan dari setiap anggota tim dan tim secara keseluruhan bisa berkembang dari waktu ke waktu. Buat implementasinya, kita harus ngasih challenge yang masih masuk akal dan bisa diukur tingkat kesuksesannya. Sebelum kerjaannya dimulai, kita bisa tanya dulu nih ke tim kita. Kira-kira cara apa yang mau mereka lakukan buat ngerjain kerjaannya itu? Bantu mereka buat bikin kerangka kerjanya, tapi juga men-challenge mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin mereka harus berpikir 2 kali. Hal ini penting karena dari dalam diri mereka juga harus yakin bahwa sebenarnya apa yang kita minta itu masih bisa dikerjain dan bukan sesuatu hal yang mustahil. Kalau kalian sadar, sebenarnya ada hal yang aneh nih dari challenge. Challenge, waktu dikerjain, bakalan bikin hidup kita jadi berasa lebih susah. Tapi pada saat udah kita kelarin, kita bakalan jadi happy karena punya sense of achievement. Pemimpin yang hebat nggak puas cuma dengan pendapatnya sendiri. Mereka mau dengerin dulu pendapat dari pihak lain. Baru setelah itu, mereka bakalan bikin kesimpulan dan nyoba buat ngambil keputusan yang terbaik berdasarkan opsi yang ada. Ini karena mereka sadar kalau mereka nggak bisa jadi expert di semua hal,
Dan seringkali keputusan yang baik itu nggak serta-merta datang cuma berdasarkan jabatan di perusahaan aja. Kadang buat beberapa hal, orang yang punya jabatan lebih rendah atau dari divisi lain bisa aja punya pendapat yang lebih baik dan lebih relevan kalau dibandingin sama pendapat kita. Entah karena memang itu bidangnya mereka, pengalamannya mereka, backgroundnya mereka, dan lain-lain. Buat ngedapetin opsi yang terbaik, pemimpin juga nggak segan-segan buat terlibat dalam debat yang membangun. Debat yang baik harus didasari 4 hal: engaging, komprehensif, fact-based, dan educational. Bukan soal menang atau kalah, tapi biar kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas dan sebisa mungkin supaya nggak ada hal baik yang kelewatan pada saat kita mau ngambil keputusan. Terakhir, pemimpin yang hebat nggak takut buat invest di timnya. Mereka selalu mau buat timnya ini juga bisa berkembang dan nantinya bisa jadi sehebat mereka. Jadi memang mereka akan banyak ngabisin waktunya buat ngajarin dan coaching timnya. Mereka sadar kalau mereka nggak bisa hadir di setiap waktu. Makanya mereka harus mastiin kalau timnya ini bakalan bisa ngambil keputusan yang tepat dan ngejalanin semuanya dengan baik, bahkan tanpa kehadirannya mereka. Dengan begitu, waktu mereka juga nggak habis buat ngerjain hal-hal yang kecil, tapi bisa lebih banyak dipakai buat hal-hal yang lebih strategis dan bisa ngedatengin kebaikan yang jauh lebih besar lagi ke depannya. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau ada dari kalian yang udah baca buku ini juga dan punya insight menarik lainnya, boleh langsung share insight kalian di bawah. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video.